Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Sudah bosan dengan film kopet atau horor yang gitu-gitu aja? Nih, Sakahayang kasih film horor yang unik dan berbeda daripada yang lain, dimana film ini berjudul Presence tahun 2024. Film ini mengisahkan sosok arwah yang berusaha melindungi sahabatnya dari apa yang telah membuatnya mati penasaran. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Setelah tadi kita melihat POV aneh yang ada di rumah ini, kini kita akan melihat seorang agen properti bernama Cece yang bersiap untuk menyambut kedatangan calon pembeli. Okay, can I have a look at that? Setelah menyambut calon pembeli, dengan gaya sales profesional, Cece berkata jika mereka adalah keluarga pertama yang berhak mendapatkan keringanan pembayaran untuk rumah antik satu-satunya di wilayah ini. Lantas, Cece langsung mempersilahkan mereka untuk mengecek-ngecek terlebih dulu. Di saat itu pula, si bungsu bernama Chloe seakan tertarik dengan sebuah cermin antik yang terpajang di ruang tamu. Lantas Cece berkata, jika cermin ini dikabarkan sudah berusia 100 tahun. Spectacular, it's the heart of the home. Done deal. You are going to buy it. I mean, it's impossible. Sementara di dapur, si ibu bernama Rebecca benar-benar tertarik untuk membeli rumah ini, meskipun harus sedikit melakukan renovasi. Mendengar hal itu, suaminya yang bernama Chris setuju-setuju saja, asalkan istri dan anak-anaknya bahagia tinggal di rumah baru ini. Lantas, tanpa basa-basi, mereka langsung mengajak Cece untuk melakukan transaksi, meski 30%-nya lagi Rebecca ingin nganjuk sampai 2 bulan ke depan. Dirasa keluarganya sudah positif membeli rumah ini, Chloe pun meminta izin untuk mengecek kamar di lantai 2. Bisa kita lihat Chloe seolah menyadari sesuatu yang sedari tadi terus memperhatikannya. Singkat waktu sebelum ditempati, tim borongan dari Ojon Skuli langsung melakukan renovasi tipis untuk mempercantik rumah ini. Oh my God, oh my God, okay, tell me when. Show me one time. Oh my God. It's Sherwin-Williams. Boom, 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 boom. Thought you'd be done in here. Beberapa saat kemudian, si mandor bernama Yayat merasa heran saat mendapati karyawannya yang bekerja sendirian. Sambil ngechat, Isman berkata jika si Adul tiba-tiba saja ketakutan dan tidak ingin masuk ke ruangan ini. Mendengar hal itu, Yayat pun merasa aneh dengan kerendoman para pegawainya ini. Di keesokan harinya, Rebecca terlihat mendapat telepon dari rekan kerjanya untuk menyembunyikan bukti-bukti penggelapan dana karena kini pihak KPK mulai gencar melakukan pengecekan. Ternyata tidak sekaya yang kita kira. Rupanya selama ini Rebecca adalah seorang koruptor di bagian perbankan negara. Di malam harinya, POV aneh ini terlihat memperhatikan Rebecca yang sedang curhat pada anak pertamanya yang bernama Tyler, di mana ia mengatakan jika saat ini ibu sedang was-was karena telah melakukan korupsi dana bansos yang pemerintah titipkan ke bank tempatnya bekerja. Namun Rebecca beralasan jika semua ini ia lakukan demi membuat anak-anaknya hidup berkecukupan. Mendengar hal itu, Tyler pun syok dan tidak ingin ikut campur, terlebih sejujurnya dirinya sangat membenci terhadap koruptor.
Sesaat kemudian, POV aneh ini terlihat memperhatikan Chloe yang sedang bersedih setelah teringat dengan bestinya yang baru saja meninggoy beberapa hari yang lalu. Di tengah kesedihan, Chloe yang sedang tidur tiba-tiba kembali merasakan sesuatu yang kembali memperhatikannya. Nadia? Namun dirasa hanya perasaannya saja, Chloe yang merinding memutuskan untuk kembali tidur. My God, ternyata benar. POV misterius dari awal film ternyata adalah sosok arwah dari bestinya Chloe yang baru saja meninggoy bernama Nadia. Dan jika kalian penasaran sosok Nadia seperti apa, kalian bisa melihatnya di foto sosok cantik yang sedang berselfie sukaisih bersama Chloe. Sontak Chloe pun syok parah saat mendapati buku-buku miliknya tiba-tiba saja telah berberes rapi. Dan sudah jelas, mulai dari sini kita akan melihat POV kamera sebagai sosok Nadia. Jumps at loud noises on the street? Who does it? Beberapa saat kemudian, Nadia terlihat memperhatikan perbincangan antara Rebecca bersama Chris, di mana Rebecca yang sudah kalut akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya. Terlebih saat ini, ia takut ditangkap KPK setelah melakukan tindak korupsi. Namun bukannya syok, Chris yang seorang fans berat game Resident Evil berusaha menenangkan istrinya ini, di mana apapun yang terjadi, Chris akan tetap mencintai Rebecca yang dirasa mirip dengan Tante Ada Wong. Di keesokan harinya, Chloe yang sedang membaca sambil pamer knalpot tiba-tiba heran saat mendengar kakaknya membawa seseorang ke rumah. Well, my sister's here too, buddy. She'll like... Oh, that's a room. Yeah. Hey. Bagaikan cewek gatel, Chloe langsung memasang pose haram di hadapan teman kakaknya ini. Sesaat kemudian, bagaikan bupir esangan, teman kampus Tyler yang bernama Ryan tiba-tiba mengungkapkan rasa sukanya pada adik Tyler. Mendengar hal itu, Tyler hanya menganggapnya sebagai banyolan semata. Di saat itu pula, Chloe yang menguping seketika mesem-mesem dan malu-malu bagong. Namun di tengah kebahagiaan, arwah Nadia seakan berusaha menghalanginya dengan cara menutup pintu. Di keesokan harinya, dasar anak kubai, Chloe yang mengetahui jika Ryan menyukai dirinya secepat itu mengajak Ryan ke rumahnya mumpung situasi sedang sepi. Lantas dengan setelan baju pamer bujal, Chloe langsung mengambil segelas awok-awok. You thirsty? You are so cool. Setelah menenggak minuman haram, tiba-tiba saja Chloe mengajak Ryan ke kamarnya. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Ryan sangat hejo. Setibanya di kamar, hantu Nadia terlihat risih saat memperhatikan Chloe yang sedang berpose pamer bujal di hadapan Ryan. Di saat itu pula, Ryan yang melihat foto Chloe bersama Nadia langsung menanyakannya. Mendengar hal itu, tiba-tiba Chloe kembali bersedih dan menceritakan kematian besti terbaiknya itu. What's it like? I never had anybody die. Scary. Like, and you can't get out. You want to be in the room with them when it happened. Di tengah curhatan yang menyedihkan, bisa kita lihat sepertinya Chloe sudah tidak sabar ingin disosor lebih dulu. Namun Ryan malah diam saja. Lalu tiba-tiba, No, I don't know. I'm sorry. Oh, it's okay. melihat Chloe yang malah menangis, Ryan pun mengeluarkan kata-kata mutiara untuk membuat Chloe kembali bergairah. With us, this is you. What was that? Mamam siah. Sontak mereka pun kaget saat mendapati lemari Chloe yang tiba-tiba ambruk. Ternyata arwah Nadia berusaha menyelamatkan Chloe dari sosok lelaki Mokondo. Or felt anything like since time. No, I haven't. Like a
presence. Di malam harinya, Chloe bercerita jika tadi siang ia mengalami kejadian aneh, yaitu dengan lemari yang tiba-tiba ambruk serta merasakan energi gaib di kamarnya. Mendengar hal itu, Tyler yang tidak percaya hanya menganggap jika Chloe sedang nyimeng, hingga terjadilah adu bacot. Guys, come on, let's de-escalate. You fuck me up with your think your dead fucking drug addict friend is friends. Do you even get how massive that is? Go pay. I am not gonna live like this. Hingga di tengah cekcok hebat, Chris meminta semua orang untuk tenang. Beberapa saat kemudian, Tyler pun meminta maaf kepada ayahnya atas perkataannya saat makan malam, di mana Tyler hanya merasa khawatir dan takut jika Chloe ikut terjerumus pada pergaulan bebas sama seperti almarhumah Nadia. Maka dari itu, Chris disarankan untuk segera memeriksakan Chloe. Namun di saat itu pula, Chris pun bingung dengan cara menjelaskannya pada Chloe. Di malam berikutnya, arwah Nadia kembali memperhatikan keluarga Chloe yang sedang berkumpul di ruang tengah. Namun ketika Tyler sedang bercerita bersama ibunya, tiba-tiba sesuatu yang aneh dirasakan Chloe. Like 8 of us. 8 of us. Back by Derek, I wore the shirt. I wore the shirt. Oh my God, you guys are so bizarre. Why do you have that? Because he was lying right now. Neither one of you should have something like that. What the fuck? It's Nadia. Setelah melihat fenomena aneh yang terjadi, Chloe pun merasa jika Nadia yang selama ini ia rasakan benar-benar ada. Di luar, Chloe berkata jika selama ia tinggal di rumah ini, dirinya sering merasakan keberadaan Nadia meski samar-samar. Chloe pun yakin jika ada sesuatu yang ingin Nadia sampaikan kepada dirinya. Meskipun tak manuk akal, namun mereka yang khawatir memutuskan untuk mendatangkan seorang paranormal esok hari. She's here. This is my wife, Lisa. Di keesokan harinya, mereka pun kedatangan seorang paranormal tingkat YouTuber bernama Lisa bersama suaminya yang bernama Juna. Setelah sedikit berkenalan, Lisa yang tidak ingin berlama-lama langsung melakukan komunikasi dengan arwah yang ada di rumah ini. Setelah menerawang cermin, Lisa pun berkata jika arwah yang ada di sini merupakan teman dekat Chloe yang mengalami nasib naas setelah dihabisi seseorang bernama Nadia. Sontak mereka pun kaget karena sebenarnya mereka belum memberitahu apapun terkait Nadia. Lisa pun menambahkan jika Nadia ini seperti ingin memberikan peringatan tentang mara bahaya yang sebentar lagi akan menimpa Chloe. Hingga di tengah keheranan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Why it's here. Better than new ones. Help her. Anjay, bagaikan gimmick-gimmick karir, Lisa pun ngejedak dada setelah mendengar suara Nadia yang memintanya untuk membantu Chloe. Hingga setelah istrinya syok, Juna pun berkata jika kami tidak bisa melanjutkan penerawangan ini lebih lama lagi karena Lisa harus mengisi energi. Palingan besok ia bisa lanjut. Mengerti dengan maksudnya, Chris langsung memberikan Juna duit cepet. Singkat waktu saat Juna dan Lisa pergi, Tyler dan Rebecca terlihat muak dan menganggap jika apa yang dilakukan Lisa tadi hanyalah gimmick seperti konten-konten YouTube. Namun di saat itu pula, Chloe kembali merasakan kehadiran sosok Nadia lewat cermin antik. Singkat cerita lagi dan lagi, Chloe dan Ryan baru saja selesai melakukan maksiat ketika orang tua Chloe sedang tidak ada di rumah. Dan kini, arwah Nadia pun seakan tidak bisa apa-apa, terlebih bisikan maksiat lebih kuat dibandingkan usahanya. Kemudian, Ryan yang haus berniat pergi ke dapur untuk membawa minuman, lantas sambil menunggu Ryan kembali, Chloe yang merasa lengket bergegas mandi junub. Sesaat kemudian, Ryan yang melihat Chloe di kamar mandi bergegas melakukan sesuatu. My God, entah apa maksudnya, Ryan terlihat mencampurkan obat aneh ke dalam minuman Chloe. Hingga setelah Chloe selesai mandi, dengan watadosnya Ryan kembali mengajak Chloe ronde 2. Namun sebelum itu, Chloe diminta untuk minum terlebih dulu. Oh my God.
Sontak mereka pun kaget saat melihat gelas tiba-tiba terjatuh sendiri. Dan ternyata semua itu merupakan upaya arwah Nadia untuk melindungi Chloe dari niat jahat Ryan. Beberapa saat kemudian, Ryan yang akan pulang berkata jika dirinya belum puas berduaan dengan Chloe. Lantas Chloe berkata, jika beberapa hari ke depan kedua orang tuanya akan pergi keluar kota selama 1 minggu, maka dari itu, Ryan pun bisa menginap dan gabrut-gabrut sepuasnya. Akan tetapi satu-satunya halangan adalah Tyler. Mendengar hal itu, Ryan pun meminta Chloe untuk tenang karena saat ini ia mempunyai rencana untuk mengatasi Tyler. It's very nice of you and everything. Singkat cerita, Chris dan Rebecca yang selesai berkemas terlihat bersiap untuk pergi. We're leaving. Please at least try and order from the same place. Chloe, Tyler. We're heading out. All good. Lantas sebelum pergi, Chris memperingatkan Chloe untuk jangan pernah mengundang orang lain ke rumah, guna berjaga-jaga dari sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi ia takut Chloe hamil dan menjadi aib bagi keluarga. Di malam harinya, Tyler yang merasa bebas terlihat memuaskan diri dengan mabok ape cap orang utan. Hingga di tengah asyiknya solo oleng, Tyler pun kaget saat mendengar kedatangan seseorang. Ternyata itu adalah Ryan. Dirasakan menarik, ia pun mengajak Ryan untuk mabar. Akan tetapi, Ryan yang cups tidak kuat jika tanpa dioplos seperti pertamak. Lantas ia pun meminta izin untuk mencampurnya menggunakan marimas. What about her? Or maybe not even coming back. Some people just can't take it. My God, dasar teman dajal. Ryan yang ingin puas mengaduk adik Tyler terlihat mencampurkan obat tidur ke dalam minumannya. Tyler. Beberapa saat kemudian, menyadari Tyler sudah oleng parah, Ryan pun bergegas menyiapkan alat fetisnya dan juga meracik obat untuk ia berikan pada Chloe. Hey, sexy. Saat bertemu Chloe, ia berkata jika Tyler sudah dibuat tidur dan kemungkinan besok pagi baru bangun. Mendengar hal itu, Chloe yang merasa berdosa tiba-tiba ragu, terlebih ia teringat dengan pepatah ayahnya. Apalagi kini, abangnya juga ikut menjadi korban hanya karena mereka ingin bermaksiat. Lantas, Chloe yang gelisah berkata, jika kini dirinya memutuskan untuk berhenti melakukan maksiat dengan alasan tidak ingin berpacaran terlebih dulu sebelum membuat orang tuanya bangga. Mendengar hal itu, Ryan yang sudah lama menantikan momen ini terlihat kecewa dan langsung melakukan gimmick mewek. Era atuh buuk gespirang kitu gimmick namalah mewek. Akan tetapi, untungnya Chloe tidak terpancing. Lantas apa boleh buat, Ryan meminta Chloe untuk menemaninya mengobrol saja sambil mabok sedikit. It's all your call. Okay if I do that? So you fall asleep. Dan sungguh tokcer, obat yang Ryan berikan benar-benar bereaksi dengan begitu cepat. Hingga di tengah obrolan, Chloe pun benar-benar tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Ryan yang mempunyai fetis aneh langsung mengeluarkan plastik gorengan sembari berkata, jika aku akan melakukan hal yang sama pada dirimu seperti yang aku lakukan pada Nadia. Oh my God, ternyata selama ini Ryan merupakan psikopat predator kewes yang doyan ngadu korbannya dengan menggunakan plastik. Namun tak jarang si korban kehabisan napas hingga meninggoy. Dirasa berbahaya, arwah Nadia langsung berlari dan berusaha membangunkan Tyler dengan kekuatannya.
Untung saja Tyler terbangun setelah dibisiki Nadia. Lantas Tyler yang panik bergegas menyelamatkan adiknya. Sungguh pengorbanan sang kakak yang heroik. Namun dari kejadian itu, Tyler pun harus ikut tewas bersama sahabat gobloynya ini. Beberapa hari kemudian, setelah kematian Tyler, Chloe dan keluarganya memutuskan untuk pindah guna melupakan kenangan buruk yang terjadi di rumah ini. Lantas si ibu yang masih trauma meminta Chloe untuk menunggu di mobil. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Rebecca merasakan kehadiran sesuatu. Betapa histerisnya Rebecca saat melihat arwah putranya di dalam cermin. Kemudian ia pun menyadari jika apa yang terjadi pada Tyler merupakan upaya untuk menolong Chloe dari kejahatan Ryan. Di saat itu pula, arwah Nadia yang sudah tenang memutuskan untuk pergi ke akhirat. Bagaimana? Film yang cukup mengejutkan bukan? Tak perlu ada yang dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya, POV kamera yang terjadi sejak awal merupakan sudut pandang arwah Nadia yang berusaha melindungi Chloe. Hingga di akhir cerita, Nadia pun berhasil menolong Chloe meskipun harus kehilangan Tyler. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocok dinilai 6,8 karena film ini benar-benar beda daripada yang lain. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Presence 2024. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.